Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi bersama saya dan di channel YouTube saya, yaitu adalah channel Newbie 007. Dan di video kali ini saya akan bahas soal terkait dengan tes formatif ya untuk mata kuliah kalkulus 1 dengan kode mata kuliah mata 4110. Oke, so kita langsung mulai daripada nomor satu ya, dan ini tes formatifnya di modul ketiga. Oke, so untuk nomor satu sampai 3 ya, diberitahukan informasi di soal bahwa kita punya 5 sebuah sesuatu lah intinya. Ada sebuah fungsi y sama dengan 1,5 sampai y sama dengan 0. Kemudian ditanyakan kira-kira dari nomor satu adalah gambar yang benar, gambar kurvanya nih kalau kita dikasih tahu seperti ini ditentukan nih benar atau salah ya. Oke, untuk yang A itu adalah yang warna biru ini. Kira-kira dia benar atau salah sih? Kalau Y sama dengan 1,5 gambarnya seperti ini, salah ya. Ini adalah gambar Y sama dengan 2 ya, bukan Y sama dengan 1,5. So, untuk satu yang A ini dia salah. Kemudian, untuk yang B, Y sama dengan min 3/4. Bener gak sih ini gambar Y sama dengan min 3/4? Ini pun juga salah. Karena apa? Ini gambarnya adalah Y sama dengan min 1 ya, bukan min 3/4. Kalau misalnya min 3/4 itu atau misalnya ini kita gambar versi benernya lah ya, kurang lebih kita gambar versi benernya kurang lebih seperti ini. Nah, set set kan Y ya, dan di sini Y-nya sampai mentoknya 3. Oke, berarti 1, 2, 3 min 1 min 2. Nah, itu yang cukup ya, min 2 ya. Nah, untuk ini untuk apa namanya? Ini adalah garis Y sama dengan min 2. Ya, ini adalah yang D. Terus kemudian untuk yang C, Y sama dengan 3, gambar garisnya seperti ini. Dengan kondisi ini adalah 3, 2, 1, min 1, min 2 gitu ya. Kemudian untuk Y sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 tuh yang di bagian sini nih. Ini Y sama dengan 0. Kemudian untuk Y sama dengan min 3/4 tuh mendekati min 1 nih. Nah, Y sama dengan min 3/4 alias min 0,75. Kemudian untuk yang Y sama dengan 1,5 berarti ada di antara 1 dan 2. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Nah, ini Y sama dengan 1,5. So, berarti untuk yang A ini yang Y sama dengan 1,5 kan salah. Kemudian Y sama dengan min 3/4 ini pun juga salah. Kalau Y sama dengan 3, bener nggak nih C-nya Y sama dengan 3? Bener ya. Nah, sesuai dengan gambar yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian Y sama dengan min 2, bener nggak tuh yang D? Bener, bener ya, pas banget. Terus kemudian Y sama dengan 0 yang E, ini adalah sesuatu yang benar ya. Oke, so untuk satu yang A salah, salah, benar, benar, benar ya, kurang lebih seperti itu jawabannya. Kemudian dari informasi di sini ya, dari yang A sampai E ini ditanyakan lagi di nomor 2. Bagaimana dengan domain fungsinya? Ya kan? Nah, sebenarnya kalau kita bahas terkait dengan fungsi seperti ini, Y sama dengan 3, Y sama dengan min 2, sebenarnya tidak ada domainnya. Ya, karena apa? Mau dimasukin dengan nilai X berapapun ya, kan nggak ada pengaruhnya. Tapi karena berhubung ya, misal nih saya ambil titik sembarang untuk di bagian sini. Misalnya di sini ada angka 1, 2 gitu ya. Misalkan saya masukkan gambar di sini, saya punya titik seperti ini, maka ini gambar titiknya adalah 1,3. Kemudian kalau di sini jadinya 2,3. Nah, kalau kita perhatikan dengan X berapapun, hasilnya aja yang selalu konstan. Nah, jadi bukannya nggak ada, sebenarnya sih ada, cuman nggak bisa kita masukin. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan si
gambar grafik ini selalu konstan hasilnya. Kecuali kalau ada X. Misalnya nih X-nya 1 pasti beda. Kalau X-nya 2 pasti beda, ya. Nah, sehingga kalau misalnya ditanya domain fungsinya untuk yang A nih, yang warna biru tua nih, kira-kira bener nggak sih domain fungsinya adalah R? Betul, karena dengan R berapapun ini bisa kita gambar, nggak putus, nggak apa namanya, intinya nggak putus lah. Nah, sedangkan untuk yang B, ya, yang B itu adalah min 3/4 yang warna merah. Nah, ini juga sama nih. Dengan X berapapun kan jawabannya akan tetap sama kan. Nah, sehingga apakah domain fungsinya cuma min 3/4? Ya enggak. Domain fungsinya bisa min 1, bisa 0, bisa akar 2, berapapun itu, tapi tetap jawabannya adalah min 3/4. So, kalau ini sebenarnya bisa langsung sekaligus ya, nomor 2 sama nomor 3, karena nomor 3 ini kan terkait dengan hasil. Oke, tadi untuk yang A, domain fungsinya adalah semua nilai X berapapun ya. Intinya R-nya apa namanya, domainnya itu berapapun yang menghasilkan apa namanya, jawabannya selalu 1,5 ya, karena ini fungsi konstan. So, apakah range fungsinya dia jadinya R? Tentu salah. Yang benar adalah tetap segini. Ini hasilnya tuh mau berapapun jawabannya adalah 1,5. Kemudian untuk yang B, yang merah, range-nya domainnya min 3/4 salah, sedangkan itu merupakan range-nya. Sehingga ini benar ya yang range-nya. Kemudian untuk yang C, Y sama dengan 3. Nah, yang hijau nih. Nah, ini kalau gambarnya seperti ini ya kayak tadi apa? Ya, domainnya berapapun, yang penting hasilnya pasti selalu 3. So, bener nggak nih range-nya? Oh, salah ya. Ini range-nya harusnya 3 bukan R. So, yang ini jawabannya B. Kemudian untuk yang D, ya, yang D itu Y sama dengan min 2. Y sama dengan min 2 yang biru muda. Nah, ini juga sama nih. Range-nya domainnya itu berapapun nilai X-nya boleh kita masukin. So, apakah domain fungsinya sama dengan min 4? Salah. Terus range fungsinya apakah dia min 4? Ini salah. Kenapa? Ya harusnya ini jawabannya min 2 ya. Ini harusnya min 2 bukan min 4. Kalau yang hijau harusnya ini 3 bukan R ya. Kalau yang A ini harusnya dia 1,5 atau 1,5 gitu. Ya, jadi ini salah, ini salah, ini salah. Kalau yang E, yang Y sama dengan 0. Nah, berarti apakah benar domain fungsinya itu R? Benar ya, dengan X berapapun dia bisa menghasilkan nilai Y sama dengan 0. Sehingga range fungsinya kalau dikatakan R, dia adalah sesuatu yang salah ya. Jadi ini range fungsinya adalah selalu 0. So, di sini nomor 2 benar salah benar salah benar. Sedangkan untuk yang nomor 3-nya adalah benar salah benar salah salah salah. Oke, so kita hapus untuk soal nomor 1 sampai nomor 3-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 4, 5 dan 6 ya. Ternyata kita punya informasi terkait dengan gambar grafik ya. Oke, wait, sorry. Ini saya setting dulu ya. Oke, jadi katanya ada 3 gambar grafik ya. Yaitu adalah yang pertama adalah lurus, kemudian yang B ini adalah fungsi kuadrat ya, karena dia melengkung seperti ini. Sedangkan kalau bentuknya seperti ini, dia harusnya adalah pangkat 3 harusnya ya. Oke, jadi nomor 4-nya seperti ini. Nah, sedangkan untuk nomor 5 dan 6-nya seperti ini ya. Sama seperti 1 sampai 3, yang awalnya ditanya gambarnya seperti apa ya. Terus habis itu domainnya seperti apa dan range-nya seperti apa. Oke, so kita cek terlebih dahulu untuk yang nomor 4 ya. Nomor 4 ini sebenarnya ditanyakan kira-kira gambar grafik fungsinya yang mana. Nah, kalau sebenarnya ini banyak ya, banyak banyak caranya. Kalau misalnya kita memanfaatkan pilihan gandanya, karena ini soal pilihan ganda, of course gampang. Ya,
Kenapa? Kenapa gampang? Karena hanya tinggal kita mengecek saja. Karena di sini kan ada beberapa titik ya. Contoh kayak misalnya di sini ini kan bisa min 1,0. Terus ini 1,0. Terus kemudian ini 0,1. Di sini untuk yang A kan 2,0 sama 0,1. Sedangkan di C ini ada min 1, min 7, 0, min 1, terus ini 1,0, 2,1 dan 3,8. Nah, kalau misalnya emang kita memanfaatkan pilihan gandanya, of course ada beberapa juga. Tinggal kita ngecek satu-satu ya. Tinggal kita ngecek satu-satu atau berdasarkan grafiknya atau berdasarkan fungsinya kita cari gambarnya. Nah, kalau gambarnya benar ya udah benar, yang salah ya salah. Tapi karena di sini kita disuruh milih nih antara mana, ya udah kita pakai efisiensi adalah mengecek ya. Oke, jadi untuk 4 yang A ya, untuk gambar yang A, kalau misalnya kita bilang, oke, saya mau ngecek pakai titik 0,1 ya, 0,1. Nah, sekarang untuk yang pertama adalah yang A nih, yang pilihan yang A adalah 1 sama dengan min setengah kali 0 ditambahkan dengan 1. Sedangkan yang B adalah 1 sama dengan setengah kali 0 kurang 1. Manakah yang benar? Ini benar, ini salah. So, untuk yang A jawabannya adalah yang A ya. Yaitu adalah ini Y sama dengan min setengah X ditambahkan dengan 1. Nah, kalau untuk garis lurus sebenarnya bisa kita cari persamaan garisnya bisa. Fungsi kuadrat pun juga sama. Tapi kalau udah fungsi pangkat 3, itu nanti beda cerita lagi cara bikinnya ya. Oke, untuk yang B. Untuk yang B. Nah, kita punya titik yang gampang dicari kira-kira yang atau yang gampang dihitung yang mana? Ya udah, 0,1 lagi aja deh. Nah, tapi terserah kalian ya mau pakai yang ini boleh, ini boleh, ini boleh. Ya yang ini nih 1,0 boleh, min 1,0 boleh. Nah, itu bebas. Kita cek dulu untuk yang A. 1 sama dengan 1 kuadrat dikurang dengan 1. Ya kan? Sorry. X-nya kan 0 ya. 0 kuadrat kurang 1. Atau yang kedua adalah 1 sama dengan min 0 kuadrat ditambahkan dengan 1. Mana yang benar? Nah, yang atas salah, yang bawah benar. Berarti yang untuk gambar yang B, pilihan yang benar atau kurva yang atau graf persamaannya adalah seperti yang B ya. Y sama dengan min X kuadrat tambah 1 ya. Sehingga di sini Y sama dengan min X kuadrat tambah 1. Kemudian untuk yang C. Nah, kita pilih yang mana nih? 0, min 1 apa 1,0, 2,1, 3,8 atau min 1,7. Nah, ya udah, kita pilih 0, min 1 aja deh. Berarti untuk yang A Y sama dengan 0 dikurang 1 pangkat 3. Min 1 sama dengan 0 kurang 1 pangkat 3. Atau yang kedua adalah min 1 sama dengan 0 pangkat 3 ditambahkan dengan 1. Nah, mana nih yang benar? Ya jelas yang atasnya yang benar, yang bawahnya salah. Ya udah, maka yang gambar yang C itu jawabannya adalah yang A. Yaitu adalah Y sama dengan X kurang 1 pangkat 3. Nah, karena kita udah tahu gambar grafiknya, of course untuk penentuan domainnya mudah sebenarnya sama range-nya. Coba kita cek dulu untuk yang warna coklat atau alias gambar yang A. Bener nggak sih dengan gambar grafik seperti ini? Kira-kira domain fungsinya tuh ada tersendiri. Apakah domain fungsinya haruskah lebih X yang lebih bersama dengan 0 atau sembarang X? Of course karena dia persamaan garis lurus dan nggak punya syarat, berarti mau nilai X berapapun diperbolehkan. So nomor 5 jawabannya adalah yang B. Nah, untuk 5 yang A ya. Nah, terus bagaimana dengan range-nya alias hasilnya? Apakah ada syaratnya juga? Nah, karena berhubung di awal kita masukin gak ada syarat dan kita input pun juga gak ada syaratnya, maka hasilnya pun juga gak ada syarat. So nomor 6
Jawabannya yang A, ya, bukan yang B. Kalau yang B ini ada syaratnya. Berarti kalau yang B ini Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Sedangkan di sini gambar ini, ya, alias fungsi linier itu tidak ada ketetapan seperti itu. Jadi mau X-nya boleh nggak negatif? Boleh, ya. Y-nya boleh nggak negatif? Boleh aja, nggak ada masalah kok. Ya, gitu ya. Oke, so untuk nomor 5, ya, untuk yang gambar yang A, domain fungsinya adalah bilangan real dan range fungsinya pun juga bilangan real. Nah, kita lanjut untuk bahas yang gambar yang B, yang biru nih, yang Y sama dengan min X kuadrat tambah 1. Nah, bagaimana dengan domain fungsinya? Nah, karena berhubung dari gambar grafik ini, X-nya pun juga nggak ada masalah. Mau saya masukin min 1 boleh, min 2 boleh, 0 boleh, 1 boleh, 2 boleh. So, domainnya adalah suatu bilangan real. Ya, bebas. Free. Nah, tapi coba kita cek dulu untuk range fungsinya. Apakah semua bilangan realnya bisa atau semua bilangan bisa dipakai? Tentu tidak. Kenapa? Perhatikan gambarnya. Apakah kalau gambar grafiknya seperti ini jawabannya Y-nya bisa 2? Enggak kan? Di sini paling mentoknya titik puncaknya adalah Y-nya sama dengan 1. So, berarti karena dia terbuka ke bawah, berarti nilai Y-nya bisa dipastikan lebih kecil daripada 1 dan paling gede 1. Nggak boleh lebih. Ya, jadi nggak bisa semuanya. Apakah bisa jawabannya 2? Enggak. 3 enggak, 4 enggak. Nggak bisa. 1,1 aja udah nggak bisa. Karena di sini paling mentok 1. Tapi kalau 0,9 oke, min 1 oke, min 2 oke. So, range fungsinya yaitu jawabannya adalah yang Y lebih kecil sama dengan 1, ya. Berarti bisa 0, bisa 0, bisa min 1, bisa min 2, dan seterusnya, ya. Itu untuk gambar yang B. Nah, gambar yang C yang fungsinya dalam bentuk saya kasih warna orange. Domain fungsinya. Nah, kita lihat dulu nih. Apakah di sini ada syarat X tertentu yang nggak boleh kita masukin? Nggak ada masalah. Orang pangkat kan. Nah, karena kan ini kan pangkat nih. Nah, pangkat itu tidak ada syaratnya. Ya. So, domain fungsinya pun akan termasuk bilangan real. Semuanya bisa dilibas sama dia. Nah, coba kita lihat dulu untuk range fungsinya. Nah, range fungsinya kalau misalnya kita masukin dengan gambar seperti ini, mungkin nggak sih jawabannya lebih daripada 8? Ya, karena kan ini 8 ya. Terus ini kan min 8, min 7. Nah, bisa nggak jawabannya lebih besar daripada 8? Bisa 9, bisa berapapun. Nah, contohnya kalau kita masukin 4 ya. Berarti 4 kurang 1 kan 3. Ya kan? 3 pangkat 3 27. Oh, ternyata ketika saya masukin dia 4, jawabannya 27. Begitu juga untuk yang kita masukin min 2. Min 2 kurang 1 kan min 3. Min 3 dipangkatkan dengan 3 adalah min 27. So, apa yang terjadi? Jawabannya bisa lebih kecil daripada min 7. Dan hal itu menyebabkan range-nya atau daerah hasilnya nggak ada syaratnya. Jadi bebas, bisa minus, bisa 0, bisa plus. Ya udah, berarti range fungsinya merupakan himpunan bilangan real. Jadi bisa plus, bisa minus, bisa 0, bisa akar. Tapi karena dia pangkat, ya kalau saya masukin di sini akar kan jawabannya dalam bentuk akar juga, ya. Oke, so itu untuk nomor 4 sampai nomor 6. Nah, kalau untuk nomor 4, nah, untuk nomor 4 sendiri sebenarnya bisa kita cari gitu ya, misalnya. Yaitu adalah dengan menggunakan Y kurang Y1 sama dengan M dikalikan dengan X kurang X1. Nah, nanti cari nih mau pakai yang mana. Kalau mau pakai yang ini berarti X1-nya 0, Y1-nya 1. Tapi kalau pakai yang di sini berarti Y1-nya 0, X1-nya 2. Nah, tinggal cari nih gradiennya. Ternyata gambar ini dia turun 1 ke kanan 2. Berarti M-nya sama dengan Y per X, berarti
min 1 per 2 yaitu adalah min 1,5. Berarti Y dikurang 0 sama dengan gitu ya, min setengah X. Min setengah X, min setengah kali X kurang 2. Sehingga berarti Y kurang 0 ya Y, min setengah kali X ya min setengah X, min setengah kali min 2 jawabannya adalah plus 1. Dan ternyata benar ya, sesuai dengan apa yang dijawab yang ada di pilihannya, yaitu adalah Y sama dengan min setengah X ditambahkan dengan 1. Nah, kalau fungsi kuadrat gimana? Nah, kalau fungsi kuadrat beda cerita lagi. Karena fungsi kuadrat itu kita menggunakan pendekatan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx ditambahkan dengan c, berarti kita butuh 3 titik sebenarnya ya untuk menjawab si a-nya berapa, b-nya berapa, c-nya berapa. Nanti tinggal contohnya nih, nanti tinggal eliminasi substitusi lah pastilah. Jadi jatuhnya ini jatuhnya tuh berarti SPLTV alias sistem persamaan linear 3 variabel. Terserah mau pakai aturan, pakai diskriminan boleh ya, bagaimanapun caranya. Nanti ketemu nih, nanti A-nya segini, B-nya segini, C-nya segini. Nah, jadi dimulai dari dulu F0 sama dengan 1 ya, berarti A dikali dengan 0 kuadrat tambah B kali 0 ditambahkan dengan C sama dengan 1, berarti C nya sama dengan 1. Nah, kemudian F min 1 sama dengan 0, berarti A kali min 1 kuadrat tambah B kali min 1 ditambah dengan 1, jawabannya adalah 0. Sehingga jadinya ini adalah A dikurang dengan B sama dengan min 1. Kemudian untuk F1 sama dengan 0, berarti A kali 1 kuadrat tambah B kali 1 tambah 1 sama dengan 0. Berarti di sini langsung A tambah B sama dengan min 1. Ya udah, tinggal ternyata kita udah ketemu C-nya nih, tinggal antara A sama B-nya. Ya udah, tinggal kita eliminasi. A tambah B sama dengan min 1, A kurang B sama dengan min 1. Kalau ini kita jumlahkan, nah ya kan, atau mungkin kita kita mau nyari A atau B dulu nih. Kalau yang A pasti gampang, tinggal mau nyari B dulu deh. Ini tinggal hilang kan, tinggal dikurang, habis. Berarti ini jadinya adalah 2B. Min 1 kurang min 1, 0. Berarti B-nya sama dengan 0. Nah, kalau B-nya 0 berarti A tambah B sama dengan min 1. Berarti A tambah 0 sama dengan min 1. Berarti A-nya min 1. Sehingga ini udah terbentuk nih secara lengkap, yaitu adalah fx sama dengan A-nya adalah min 1 alias berarti min x kuadrat, tambah bx-nya B-nya 0, berarti nggak usah kita tulis lagi karena 0 itu udah pasti habis, tambah dengan C yaitu adalah 1. Dan benar kan? Jawabannya adalah Y sama dengan min x kuadrat ditambahkan dengan 1. Kalau yang ini gimana? Nah, kalau ini gambar fungsi pangkat 3. Sehingga nanti kita pakai AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX ditambahkan dengan D. Nanti cari tuh berarti sistem persamaan linear 4 variabel. Nanti cari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Nah, makanya biasanya untuk soal-soal seperti ini biasanya bentuk soalnya tuh lebih enak emang PG ya, karena kalau esai itu cukup menyita waktu, karena apa namanya, ada beberapa yang emang, apalagi untuk fungsi pangkat 3, fungsi pangkat 4, akar itu kita nggak dipakai, maksudnya bukan nggak kepake, kita nggak bahas rumusnya untuk carinya gimana. Karena kalau mungkin kalian cek untuk materi SMA, bahkan sampai dari SD sampai SMA yang kita belajar itu cuma membuat persamaan garis lurus sama membuat fungsi kuadrat. Tapi kalau udah membuat fungsi yang sampai pangkatnya lebih daripada 2, pangkat 3, pangkat 4, itu kita nggak pakai ya. Terus juga di materi sebelumnya pun juga nggak ada ya setahu saya ya terkait dengan ini. Nah, dengan begitu untuk yang C saya langsung skip aja ya, saya nggak terlalu bahas lebih dalam lagi. Yang pasti kalau emang mau dicoba ya silakan aja menggunakan pendekatan seperti ini, fx sama dengan ax pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx ditambahkan dengan d. Nah, nanti berarti kita butuh kalau SPLTV butuh 3 persamaan,
Nah, kalau berarti sistem persamaan 4 variabel berarti kalian minimal butuh 4 persamaan. Nah, cari nih yang gampang yang mana sehingga nanti biar nggak terlalu kepanjangan nih ngerjainnya. Nah, gitu ya. Oke. So, untuk nomor 4 sampai nomor 6-nya kita hapus terlebih dahulu ya. Oke. So, kita lanjut ke soal nomor 7 sampai 8. Nomor 7 sama 8 tidak membahas terkait dengan gambar grafik, melainkan membahaskan domain dan range fungsinya. Oke, kita bahas dulu untuk yang A. Nah, kalau yang A nih, yang Y sama dengan 1 per X tambah 1, apakah dia ada domain fungsi yang tidak bisa kita masukkan? Tentu ada. Apa tuh, ya kan? Ingat, untuk yang A, mungkin lebih saya bikinnya begini aja ya. Set. Ini apa? Ada syaratnya. Yaitu syaratnya adalah X tambah 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Karena penyebut pecahan itu kan nggak boleh 0. Sehingga berarti X tidak boleh sama dengan 1, min 1 ya. Kemudian untuk yang B, ada nggak sih syaratnya? Ada juga. Yang bagian sini nih. Syaratnya apa? Ya cuman X-nya aja, nggak boleh sama dengan 0. Kemudian untuk yang C, yang ini. Nah, berarti di sini X kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Ya berarti X-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian untuk yang D, ada nggak syaratnya? Ada. X tambah 1 kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tambah satunya, yaitu adalah simple nih. Kalau supaya biar nggak sama dengan 0, berarti dalamnya nggak boleh 0. Nah, berarti X tidak boleh sama dengan min 1. Nah, berarti ada nih domain fungsinya. Tapi karena nggak boleh sama dengan doang, berarti kalau misalnya saya masukin min 2 untuk yang biru tua boleh nggak? Boleh. Kalau saya masukin yang ungu 1 boleh nggak? Boleh. Kalau saya masukin yang hijau min 1 boleh nggak? Boleh. Ya karena di sini hanya tidak boleh saja, bukan lebih kecil atau lebih besar, ya. So, untuk yang biru tua, domain fungsinya yaitu adalah yang A, ya, tidak boleh sama dengan min 1. Kemudian untuk yang B yang hijau tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang C tidak boleh sama dengan 0. Dan yang D tidak boleh sama dengan min 1. Nah, bagaimana dengan range-nya? Bagaimana dengan hasilnya, ya kan? Nah, kalau misalnya kita nggak boleh masukin min 1, akibatnya apa? Ya kan? Apakah mengakibatkan adanya cuma nilai positif, nilai negatif? Enggak. Karena kalau kita masukin min 1, hasilnya 1 per 0, alias tidak terdefinisi. Tapi kalau saya masukin 1 per min 5 tambah 1, boleh enggak? Boleh. So, bagaimana dengan range-nya? Apakah dia harus lebih besar sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0? Ya, of course yang bisa dipastikan adalah sebenarnya untuk range-nya sendiri, kalau kita nggak boleh masukin min 1, dia jawabannya nggak 0. Karena ini nanti kalau 1 per X tambah 1 ya. Nah, untuk gambar grafiknya, karena emang gambar grafik terkait dengan fungsi rasional ya, ini cukup sulit. Kalau kita bikinnya model pakai tipot sumbu X, tipot sumbu Y nggak bisa. Karena untuk fungsi seperti ini yang pecahan itu akan ada yang namanya asimtot tegak dan asimtot datar. Oke, so kita masukin dulu. Misalkan Y sama dengan 1 per X ditambahkan dengan 1. Nah, alhasil seperti ini, ya kan? Nah, ya udah. Kalau kita lihat nih kan berarti X tidak boleh sama dengan min 1. Emang bener kan? Ketika X sama dengan min 1 dia close, putus. Ketika dia ke bawah begini nanti balik lagi dari atas. Karena ketika kita masukin dia makin lama makin negatif untuk mendekati min 1. Dan setelah dia min 1 menjauh lagi, dia akan mulai turun dari arah yang paling tinggi, yaitu yang paling positif,
ke yang paling rendah dan ini bakal mendekati 0. Tapi bisa nggak 0? Of course nggak bisa ya. Karena kalau kita masukin 1 per ini udah pasti nggak bisa 0, ya kan? Mau gimana pun coba 1 per berapa, ada nggak sih 1/berapa yang hasilnya 0? Nggak ada kan? Nah ya udah, sebenarnya tanpa lihat gambar grafik pun ya, bisa kita jawab terkait dengan terkait dengan range fungsi untuk yang biru tua nih, yaitu adalah tidak mungkin 0. Tapi kalau mendekati 0 pasti, ya kan? Karena di sini kan nggak, ketika yang penting nggak -1, dan kalau kita masukin ini bawahnya ada hasilnya dan nggak ada aturan dia nggak boleh negatif. Positif boleh, negatif boleh ya. Oke, untuk yang hijau, bagaimana dengan range fungsinya yang 1 per X dikurang dengan 1? Nah, karena berhubung ketika kita masukkan ini nggak boleh atau nggak mungkin 0 ya, atau berarti kalau untuk yang untuk yang A kan kalau saya masukin kan berarti 1 per X tambah 1, maka ketika kita masukin nanti ini akan mendekati 0. Tapi bukan sama dengan 0. Kalau untuk yang B, Y sama dengan 1 per X kurang 1, ini apa? Akan mendekati 0. Nah, kalau namanya mendekati 0, berarti 0 boleh nggak? Nggak boleh. Nah, kalau misalnya 0 nggak boleh, ya, alias kalau misalnya ini sama aja kayak tidak boleh sama dengan 0, ini pun juga sama ya, tidak boleh sama dengan 0, berarti ketika kita masukin 0 jawabannya -1, berarti apa? Ya, tidak boleh sama dengan -1 aja. Karena positif masih boleh, negatif masih boleh. Ya, jadi jawabannya untuk yang range fungsi daripada yang Y sama dengan 1 per X kurang 1 itu adalah Y tidak boleh sama dengan -1 aja. Ya. Terus untuk yang C, ya Y sama dengan 1 per X kuadrat kurang 1, ini gimana? Nah, kalau ini udah jelas sekali bahwa beda ya. Kalau ini kan bisa mendekati 0, masih possible untuk positif, masih possible untuk negatif, ya kan? Karena kan 1 per berapapun yang penting gak ada masalah. Ini pun juga sama, ini masih bisa positif, masih bisa negatif. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang ini dia emang mendekati 0, tidak boleh sama dengan 0, tapi hanya khusus yang positif aja, ya kan? Nah, jadi ini udah pasti positif nih, ya nggak mungkin negatif. Berarti jawabannya nggak bisa kita bilang kayak yang A atau B yang yang jawabannya bisa bebas berapapun. Kalau yang C ini jawaban nanti hasilnya ini nggak bakal mungkin negatif, ya kan? Nah, nggak bakal mungkin negatif. So berarti kalau dia nggak bakal mungkin negatif atau dia aja nggak mendekati 0, bisa dipastikan apa hasilnya? Ya hasilnya tidak boleh sama dengan -1 kan. Nah, kalau ini kan berarti hasilnya tidak boleh sama dengan tidak boleh sama dengan 0. Kalau yang hijau hasilnya tidak boleh sama dengan -1. Nah, kalau di sini yang C ada 2 syarat jadinya hasilnya. Hasilnya tidak boleh sama dengan -1, tapi harus positif. Berarti jawabannya mana? Ya, jawab walaupun dia ini ya kita pakai positif, berarti tidak akan mungkin dia paling makin lama makin negatif. Alias ini naik hasilnya tuh nanti bertambah lah ya, bertambah. Tapi bertambah besar. Karena ketika di sini ini kan hasilnya positif ya. Ya udah, berarti jawabannya mana nih? Ya jawabannya yang B, yang A. Tidak boleh sama dengan -1, tapi hasilnya bisa lebih besar daripada yang -1. Ya, contoh 1/2 kuadrat kurang 1 jadinya 4 kurang 1 hasilnya 3. Nah kurang lebih seperti itu.
Nah, untuk yang D, Y sama dengan 1/X tambah 1 kuadrat, ya kan? Nah, ini juga sama nih. Berarti ini sudah bisa dipastikan mendekati 0 tapi tidak boleh sama dengan 0. Tapi hasilnya bagaimana? Hasilnya pasti sesuatu, tapi di sini pasti sesuatu yang positif. Nah, tapi karena berhubung ini nggak ada ditambah dikurang setelahnya, setelah dihitung daripada ini, maka hasilnya hanya tidak boleh sama dengan 0. Nah, tapi bagaimana? Karena kita tahu bahwa ini dia sesuatu yang positif dan tidak boleh sama dengan 0, berarti ini pasti apa namanya? Jadi intinya kalau yang ini nih ya, yang lebih besar tidak boleh sama dengan 1 dan bertambah besar, berarti kesimpulannya adalah lebih besar daripada min 1. Kalau ini juga sama nih. Ini bertambah besar, berarti kesimpulannya adalah apa? Lebih besar daripada 0. Maka jawaban untuk nomor 8 yang untuk gambar yang D atau fungsi yang D itu adalah yang B. Y sedemikian hingga Y lebih besar daripada 0. Ya. Oke, so itu untuk nomor 7 dan 8-nya dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, so untuk nomor 7 dan 8-nya kita akan hapus terlebih dahulu. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 10 sampai nomor 12 ya. 9 sampai nomor 12. Oke, untuk soal nomor 11 12-nya seperti ini ya, terkait dengan domain dan range fungsi. Sedangkan untuk nomor 9 dan 10 terkait dengan gambar grafiknya. Ya udah, sebenarnya ini terkait dengan pangkat pecahan yang that means artinya akar. Nah, untuk yang A ya, ini kan Y sama dengan akar X kurang 1. Nah, terus kemudian kalau untuk yang nomor 10 alias gambar yang B, itu sama dengan Y akar kuadrat daripada X ditambahkan dengan 1. Nah, kira-kira ada pengaruh apa sih? Apa bedanya gitu ya kan? Nah, kalau misalnya terkait dengan yang di sini, ini ada apa namanya? Hubungannya dengan nilai Y-nya aja. Karena dengan nilai X berapapun kalau dimasukin nanti yang berubah hasil Y-nya. Kayak misalnya ini akar 5, akar 6, akar 9 kurang 1. Yang harusnya dia cuma akar 9 tapi harus dikurang 1. Sehingga Y-nya berubah dong, ya kan? Nah, kalau bedanya kalau ini, kalau yang warna orange ini X-nya yang diganti, Y-nya nggak berubah, ya. Karena di sini yang mau kita hitung satunya ini ngikut si X-nya. Kalau di sini karena satunya terpisah daripada X-nya, maka akan mempengaruhi hasil yang Y-nya. Nah, kalau emang paham sebenarnya gampang. Ini nggak perlu yang namanya ribet-ribet. Jadi sebenarnya ini kita gambar mother daripada grafik fungsinya yaitu adalah Y sama dengan akar X. Nah, akar X itu kurang lebih digambar seperti ini kurang lebih. Ya. Nah, tapi karena berhubung di sini katanya kalau dari asalnya kita masukin ya, kita masukin dengan nilai X yang sama, dia berkurang 1 nih. Berarti dia harusnya awalnya di sini jadinya di sini. Di sini jadi di sini. Akhirnya dia turun. Kurang lebih seperti ini. Ya udah, berarti kalau yang atas kalau yang atas itu adalah Y sama dengan akar X, sedangkan yang di bawah yang warna merah ini adalah Y sama dengan akar X dikurang dengan 1. Nah, itu kalau misalnya kita paham terkait dengan gambar grafik dasarnya. Kalau enggak, ya udah, karena ini terkait dengan gambar, kita suruh ngecek gambar. Ya kenapa enggak kita apa namanya? Kita pakai aja nih informasi yang ada di soal. Contoh, di sini kan ada 2 titik yang emang ini ya. Yang pertama kita masukin deh yang ini. Bener nggak sih? Ya kan? 0 sama dengan akar 1 kurang 1. Benar, ya kan? Sedangkan yang ini kalau saya masukin, apakah benar 1 sama dengan akar 0 dikurang 1? Salah. Nah, berarti dari sini udah ketahuan nomor 9 untuk yang gambar yang fungsi yang A ini
adalah yang A, ya, yang sebelah kiri. Begitu juga untuk yang nomor 10. Nah, nomor 10 kalau ngerti gambar grafik, ya, ngerti gambar grafiknya, itu sama daripada si X-nya sendiri, akar X. Nah, Y sama dengan akar X. Tapi karena di sini beda ya. Kalau di sini dengan X berapapun setelah dikurang 1, maka hasilnya maksudnya mempengaruhi hasil Y-nya, ya kan? Beda sama di sini. Kalau di sini karena kita tambahin 1 X-nya, ya kan? Walaupun emang Y-nya berubah, tapi dengan Y yang sama, ya, dengan Y yang sama. Karena di sini kan Y-nya yang enggak ada di otak-atik ya. Kalau di sini kan yang di otak-atik kan karena berhubung min satunya di luar X, berarti yang di otak-atik tuh Y-nya. Atau ini bisa kita bilang seperti ini. Y tambah 1 sama dengan akar X. Nah, berarti di sini X-nya yang enggak di otak-atik tapi Y-nya yang berubah. Nah, tapi kalau di sini karena satunya ikut X, berarti X-nya yang berubah. Berarti dia bukan naik turun lagi, melainkan dia berkurang ke kiri ataupun ke kanan, ya. Sehingga karena berhubung kalau saya masukin 0 dia hasilnya 0, berarti supaya dia 0 maka harus min 1. Jadi gesernya di sini nih. Set. Sehingga gambar grafik ya kurang lebih ada di sini. Nah, berarti untuk yang biru tua ini adalah akar X ditambahkan dengan 1. Sehingga jawaban yang mana nih? Yang kiri apa yang kanan? Yang kanan, ya. Atau bisa dicek nih di sini nih. Nah, coba nih 0 sama dengan akar 1 tambah 1, benar apa salah? Salah. Kalau di sini 1 sama dengan akar 0 tambah 1, ya bener dong, ya kan? Nah, udah jelas banget nih, ya kan? Karena emang udah pasti ditanya gambar, ya kan? Pasti ada gambar, ada angkanya nih. Karena kalau misalnya ini nggak ada angkanya, ya kan? Kita nggak bisa pastikan itu benar apa salah, gitu ya. Sehingga kita bisa pakai informasi yang ada di jawabannya. Oke, so kita langsung ke nomor 11 ya. Nomor 11 terkait dengan domain fungsi. Nah, kalau misalnya kita perhatikan dari gambar, mungkin nggak sih ini ke bawahnya ada angka sesuatu? Tentu tidak ada. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya untuk yang A sama dengan Y akar X kurang 1, maka kita akan punya syarat di sini. Ya, karena apa? Akar itu nggak boleh negatif. Tapi kalau sama dengan 0 boleh, tapi kalau sama yang positif juga boleh. Sehingga A di dalamnya ini haruslah lebih besar daripada 0. Jadi X lebih besar sama dengan 0. Nah, udah begitu doang ya. Nah, untuk yang B, yang Y sama dengan akar kuadrat daripada X tambah 1, sehingga apa syaratnya di sini? Ya, X tambah 1 lebih besar sama dengan 0, berarti X lebih besar sama dengan min 1. Dan ini emang terbukti dari gambar grafiknya, ya. Coba kalau kita lihat di sini nih, ya kan? Di sini X-nya cuma ada di sebelah kanan. Di sini nggak dilanjutin, karena emang nggak boleh. Nah, kalau di nomor sebelumnya kan kalau emang boleh nanti pasti bakal dilewatin kok sama garisnya, ya. Walaupun kita nggak tahu nih lanjutannya bakal kemana. Tapi kalau emang udah nggak boleh, dia bakal stop di sini. Nah, di sini juga sama, di stop, di stop, di stop. Nah, sehingga untuk di bagian yang domain fungsi daripada si A itu karena dia nggak boleh negatif dan X lebih besar sama dengan 0, maka yang A ini jawabannya yang B. Kemudian untuk range-nya, ya kan, karena udah bisa dipastikan hasil akar ini pasti positif, ya kan, pasti positif, nggak mungkin negatif. Ya udah, positif dikurangkan dengan 1, ya kan, dikurangkan dengan 1 dan boleh 0 ya, kan ini 0 boleh, ya, ini 0 boleh. Nah, ya udah, berarti karena dia 0-nya masih boleh, ya, 0 dikurang 1 kan ya, 0 dikurang 1 hasilnya min 1, kemudian nanti bakal pasti lebih besar daripada min 1, maka nomor 12 untuk yang A jawabannya yang A, ya. Karena kalau misalnya lebih besar sama dengan 0, ya bisa dipastikan salah, ya. Karena kalau untuk yang B artinya berarti
harus lebih besar sama dengan 0 aja. Sedangkan ketika sesuatu yang lebih besar sama dengan 0 ataupun boleh 0 setelah dikurangkan dengan 1, atau kita lihat daripada gambarnya ini, maka nilai y-nya ini ya, nilai y-nya ini nih daripada yang ini nih, dia ternyata apa? Lebih besar daripada min 1 ya. Oke, sesuai ya dengan range fungsi ya, dan yang di sini sama gambar grafik yang di sini. Terus untuk yang B, yang orange ya, katanya nggak harus lebih besar sama dengan min 1 dan terbukti benar juga. Nah, kalau misalnya ini yang merah sumbu Y ya, sedangkan untuk yang biru muda deh. Nah, ini ini kesini kan, ini X lebih besar sama dengan 0, dan untuk yang ini Y-nya lebih besar sama dengan 0. Sedangkan kalau yang di bagiannya untuk yang B ini nih, ini X-nya lebih besar sama dengan min 1, tapi bagaimana dengan hasil Y-nya ke atas? Nah, hasilnya adalah apa? Bisa dipastikan 0 masih boleh, tapi harus positif, negatif nggak boleh. Berarti Y lebih besar sama dengan 0. Ya sudah, berarti untuk yang warna orange ya, untuk domainnya kalau kita lihat dari warna biru muda ini sama yang ungu ini, X lebih besar sama dengan min 1, dan untuk range-nya dilihat dari warna merah ya yang ke atas, hasilnya lebih besar sama dengan 0. Maka nomor 12 untuk yang B alias gambar B, jawabannya adalah yang B, yaitu adalah Y lebih besar sama dengan 0. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk terkait dengan gambar, kalau misalnya ada soal, apalagi soalnya PG, itu jauh lebih enak ya. Tapi jarang banget ya, karena emang gambarnya itu kalau pilihan gandanya A B C D E pasti makan banyak tempat intinya ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 9 sampai nomor 12-nya, dan kita akan lanjut ke ketiga soal terakhir ya, karena tes formatif pertama itu ada 15 soal. Oke, 13 dan 14 terlebih dahulu. Katanya nomor 13 ini kita udah punya informasi terkait dengan fungsinya dan ditanyakan domain dan range-nya. Oke, ini bisa kita tulis atau kita bentuk dalam bentuk akar ya. Akar kuadrat ya, karena dalam bentuk sifatnya kan begini, A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Berarti ini jadinya adalah akar kuadrat daripada X pangkat 3 ditambahkan dengan 2. So di sini apakah ada syarat tertentu yang harus gak boleh kita masukkan? Of course ada, yaitu adalah X-nya X pangkat 3 ini tidak boleh atau lebih besar sama dengan 0. Nah, karena pangkat 3 ini kalau misalnya ya sesuatu negatif dipangkatkan 3 pasti hasilnya sesuatu yang negatif. Kalau positif dipangkatkan 3 pasti hasilnya sesuatu yang positif. Beda dengan pangkat yang genap ya. Kalau pangkat ganjil begini kasusnya. Tapi kalau misalnya pangkatnya genap, kalian bisa coba lagi deh pangkat 5 atau pangkat 5 boleh. Kalau pangkatnya genap, kita coba yang paling gampang adalah pangkat 2. Ini hasilnya positif, dan positif pangkat 2 hasilnya tetap positif. Mau pangkatnya 4, 6, 8 akan hasilnya seperti ini. So, karena berhubung kalau pangkatnya ganjil pangkat 3 ini supaya positif ya harus positif, maka X-nya ini tidak bolehlah negatif. Berarti harus lebih besar sama dengan 0. Ya udah. Terus abis itu bagaimana? Karena ini boleh 0 ya kan? Berarti ini jawabannya adalah yang A. Nah, karena kalau misalnya untuk yang B, apakah semua nilai X ini bisa kita masukin? Tentu tidak. Minus nggak boleh, ya kan? Kemudian nomor 14, fungsi daripada hasilnya ya, range-nya daripada si RF ini kira-kira bagaimana? Apakah Y lebih besar sama dengan 0? Tentu salah, karena nggak bakal mungkin.
ketika kita masukkan 0 ini jawabannya 0. Melainkan kalau kita masukin 0 aja ya. Misalnya saya masukin X-nya sama dengan 0, Y-nya 2 ya kan. Nah, Y-nya 2. Terus ketika saya masukin X-nya 1, maka Y-nya 3. Nah, berarti dari sini nih bisa dipastikan bahwa hasilnya Y-nya lebih besar sama dengan 2. Sehingga jawabannya nomor 14 yang B. Seperti itu ya. Jadi kalau terkait dengan range, kalau emang kalian ragu gak ada gambarnya, kalian boleh memisalkan X sesuai dengan yang di domainnya. Karena di sini X-nya domainnya haruslah lebih besar sama dengan 0. Kalian coba dari 0, 1, 2. Nah, dilihat tuh hasilnya gimana. Kira-kira memenuhi himpunan yang mana? Apakah yang pilihan yang A, B, atau yang lain? Seperti itu ya. Karena berhubung di sini pas kita masukin X yang makin besar ternyata Y-nya juga makin besar, maka dapat disimpulkan bahwa Y-nya ini akan pasti lebih besar sama dengan 2. Nah, karena kalau kita coba cek lagi nih, misalnya 4 ya, X-nya 4, maka nilai Y-nya ini akan sama dengan 64 ya, 64, 8 tambah 2, 10. Nah, ternyata bener kan, Y-nya makin lama makin gede dan lebih gede daripada 2 ya. Maka nomor 14 jawabannya B. Nah, untuk nomor 15. Nah, di sini kalau namanya gambar grafik dan ada seperti ini, maka ini nanti akan dibagi menjadi beberapa segmen. Ada segmen 1, terus ada segmen 2, ada segmen ke-3. Nah, makanya kalau dilihat gambarnya ini, gambarnya patah-patah, ada yang mau melengkung tapi nggak jadi, terus tiba-tiba ada yang lurus dan lurusnya tiba-tiba ada ke atas, tiba-tiba lurus ke bawah. Karena biasanya kan kalau emang melengkung ya dari dia habis turun terus naik yang melengkung lagi kan. Nah, atau kalau emang misalnya garis lurus ya naik to, turun to, kan kurang lebih seperti itu. Coba kita cek dulu. Nah, kita lihat dulu nih ya untuk yang orange nih. Set X lebih kecil sama dengan 0 ya. Ini sebenarnya terkait dengan gambar grafik, apa sih namanya, gambar grafiknya sebenarnya satu-satu, cuman nggak semuanya kita gambar. Nah, maksudnya gimana tuh? Nah, misalnya gambar terkait dengan X kuadrat nih. Nah, ini kan harusnya 1, ini 2, 3, 4. Nah, kan ketika dia X-nya ketika dia 0 kan ini boleh ya. Ketika dia ketika X-nya 0 kan Y-nya 0. Terus ketika X-nya min 1 kan Y-nya 1. Terus ketika X-nya min 2 kan Y-nya sama dengan 4. Berarti gambarnya tuh kurang lebih seperti ini sampai ke sini. Apakah perlu kita masukin X-nya yang sama dengan 1? Of course enggak, karena dimintanya yang negatif atau sama dengan 0. Sehingga gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian dilanjutkan di segmen 2 yang warna merah. Nah, tapi di sini kita maunya 0 sampai 1, ya kan? Nah, kalau ketika dia 0 ya pasti 0, dan ketika X-nya 1 ya. Kalau misalnya X-nya 0,5 ya berarti Y-nya 0,5. Tapi ketika X-nya 1, maka Y-nya sama dengan 1. Berarti gambarnya kurang lebih seperti ini. Kemudian dilanjutkan lagi ke yang hijau. Min X tambah 2 dengan X lebih besar daripada 2. Ya udah, kita pilih X yang gampang. X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan min 1. Ya udah, berarti kalau untuk yang hijau ya, terutama juga kalau kita masukin X sama dengan berapa nih? 1, maka Y-nya sama dengan 1. Ya udah. Tapi karena berhubung kalau yang hijau ini di sininya bulat kopong ya, karena satunya nggak boleh dimasukin. Terus kemudian ketika X-nya 2, Y-nya 0 di sini gambarnya. Dan ketika X-nya 3, Y-nya min 1. Sehingga gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya udah, mirip nggak nih gambarnya? Oh, gambarnya sama. Ya udah, berarti apakah gambar grafik ini benar? Tentu saja benar.
Dan maka jawabannya nomor 15 adalah yang B. Ya. Jadi kalau ada 3 seperti ini, grafiknya emang misah-misah. Makanya nanti ada kalanya ketika mungkin nggak sih gambarnya nanti nggak nyambung. Misalnya gambarnya begini, terus nanti lanjut lagi gambarnya begini, terus lanjut lagi gambarnya seperti ini. Mungkin aja, ya mungkin aja. Karena namanya gambar grafik itu kalau ada batasnya emang bisa jadi nggak nyambung, ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk tes formatif pertamanya, ya. So kita lanjut ke video untuk tes formatif yang kedua.